Selamat sore adik-adik. Ayo kita belajar, kita berlatih ya. Kita bisa belajar dengan pelan-pelan saja, tapi adik-adik paham itu ya. Pelan-pelan kok, tidak buru-buru. Sore menjelang malam ini saya mau ngajarin adik-adik tentang bagaimana menarik akar ya. Jadi menentukan berapa nilai akar suatu bilangan ya. Baik. Ini kan untuk kelas 5, karena di kelas 5 kan sudah diajari tentang bilangan berpangkat toh. Nah, kita lebih mudah untuk mempelajari akar kalau sudah diajar bilangan berpangkat ya. Oke, kita ulang kembali ya. Misalkan kalau adik-adik punya bilangan, katakanlah A itu toh. A-nya kan bisa diisi bilangan apapun ya. Oke. Kalau A dipangkatkan N, itu artinya apa? Kita mengalihkan berulang. Ya. Apa yang diulang? A-nya. A-nya itu dikalikan. Ya. Kali A, kali A terus begitu. Nah, berhentinya kapan kalian berulang? Ketika banyaknya A itu sudah ada N buah. Ya. Sudah diajari ya. Contoh, misalkan kalau A pangkat 2, ya, berarti di sini N-nya sama dengan 2. Ya. Jadi nanti banyaknya A itu hanya ada 2. 1, 2. Nah, ini dikalikan. Ada 2 ya. A kali A. Oke. Ya, contoh. Misalkan 5 pangkat 2. Saya punya bilangan 5. Ada 2 buah. Ya. Ada 2 buah. Mengapa 2 buah? Karena pangkatnya 2. Terus 2 buah itu kita kalikan. Hasilnya 25 ya, masih ingat ya. Oke. Nah, A pangkat N itu saya sebut di sini aja ya, di bawah. A pangkat N, A-nya itu disebut basis ya. Bilang basis atau bilangan pokoknya. Basis atau kalau di sekolah ada istilah lain tidak apa-apa, diterima saja adik-adik ya. Yang penting pokoknya maknanya tahu ya, bisa berupa basis atau bilangan pokok ya. Nah, ini jadi contoh 5 pangkat 2 berarti 5-nya itu sebagai basis. Ya. Kemudian A pangkat N, N-nya itu disebut pangkat. Nah, nanti kalau ada adik belajar lebih lanjut, ini sekedar pengetahuan saja, bisa disebut dengan eksponen ya. Tidak apa-apa mengenal istilah meskipun yang eksponen ini belum diajarkan, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau pas diajarkan, adik-adik ingat, oh ya dulu aku pernah dengar istilah itu, artinya pangkat ya. Oke, jadi perhatikan, saya kasih adik-adik rumus yang pertama ini. Oke, perhatikan. Di sini N-nya itu bilangan bulat biasanya ya. Tahu kan bilangan bulat? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya ubah ya. Sekarang A-nya itu perhatikan 1/N bentuknya. Ya. Jadi pecahan. Dan pecahan itu bentuknya khusus ini. Jadi 1/N. N-nya itu bilangan tadi. Ya. Nah, ini artinya
sama dengan akar. Perhatikan, ini ada N-nya. N-nya dituliskan di dalam adik-adik ya. Kemudian yang di dalam tanda akar, itu yang selain N, yaitu A. Nah, bisa ikuti ya. Ya, A pangkat 1 per N. Jadi, perhatikan di sini bahwa 1 per N itu kan pecahan toh. Ya, pecahan atau rasio. Nah, karena pecahan, maka terdiri dari 2 bilangan, yaitu yang di atas disebut pembilang. Pelan-pelan saja, yang penting adik-adik paham ya. Pecahan itu pasti ada 2. Yang di atas pembilang, yang di bawah ini disebut penyebut. Oke. Nah, untuk rumus yang ini, pembilangnya itu tetap. Perhatikan. Pembilangnya itu tetap. Yaitu dalam hal ini 1. Sedangkan N-nya itu bisa berubah-ubah. Ya. Boleh berubah-ubah sesuai keinginan adik-adik nanti. Berubah-ubah. Oke. Itu ya. Oke. Contoh, misalkan A pangkat setengah. Artinya apa? Ini seper ya, 1 per. Kalau ada pecahan, kalau pangkatnya sudah ditulis 1 per, langsung. Itu akar. Perhatikan, N-nya itu yang ada di dalam sini. Di sini 2. Sedangkan di dalam tanda akar, A. Ya. Oke. Nah, biasanya kalau N-nya itu 2, perhatikan ya. Kalau N-nya ini khusus, ini sangat khusus diberlakukan. Jadi kalau N-nya 2, maka ketika menyatakan dalam bentuk akar, 2-nya biasanya tidak ditulis. Jadi kalau di sini 2, itu cukup ditulis akar A. Perhatikan adik-adik ya. Jadi khusus untuk N sama dengan 2, itu 2-nya tidak ditulis. Jadi cukup ditulis akar A. Ya, sekarang adik-adik tahu bahwa akar A itu adalah A pangkat setengah. Ya. Oke, sekarang saya ajari adik-adik untuk membaca ini. Membacanya bagaimana ya? A pangkat seper N di sini membacanya, saya tulis di sini ya. Membaca yang ruas kanan itu adalah akar pangkat N, karena pangkatnya N ya. Akar pangkat N dari A. Ini membacanya ya. Oke. Jadi notasi simbol seperti ini itu adalah A pangkat seper N. Kalau yang di ruas kiri mudah membacanya ya. A pangkat 1 per N. Kalau yang ruas kanan membacanya akar pangkat N yang di dalam ini. Dari A. Karena ada A. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana membaca ini? Yuk, disamakan dengan itu. N-nya berapa? Tidak ditulis berarti N-nya 2 toh. Jadi membacanya akar pangkat 2 dari bilangan yang di situ adalah A. Nah, ya oke. Selamat datang untuk adik-adik. Ada Zia Aida, ada Bars, ada Poirer ya. Ayo kita bergabung, kita bareng-bareng belajar ya. Oke, contoh ya. Contoh. Misalkan 7 pangkat setengah. Perhatikan adik-adik.
pangkatnya pecahan 1/. Nah, asal ketemu dengan 1/, langsung tulis akar, pasti sudah benar. Nah, N-nya berapa? N-nya 2, sementara tulis dulu 2. Nah, sisanya 7 itu yang ada di dalam tanda akar. Nah, tadi saya katakan khusus untuk N yang sama dengan 2 saja, itu tidak ditulis. Kalau di dalam buku-buku pelajaran, ini cukup ditulis akar 7. Tapi adik-adik sudah tahu bahwa itu adalah pangkat setengah. Ya. Sudah sampai di sini jelas ya? Oke. Kemudian rumus yang ketiga. Ini secara intuisi ya, jadi ukuran perasaan saja dikatakan. Jadi kalau kita ingin mencari akar A, berarti apa? A-nya pangkat setengah. Tidak bisa ya. Kalau saya tulis akar A, oh Pak, itu artinya A pangkat setengah, betul. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan akar A itu artinya apa? Kita harus mencari dua bilangan yang sama artinya nilainya sama, ya, dua bilangan yang sama atau dua bilangan dengan nilai sama. Ya, lalu apa? Kalau kedua bilangan itu dikalikan, maka nilainya akan sama dengan bilangan semula. Ya, ini ya contohnya ya. Akar A, berarti saya harus mencari dua bilangan yang sama. Ya, apa misalkan? B. Ya, berarti saya punya dua, B dan B. Harus sama. Kemudian, kalau ini kita kalikan, ya, dicek pertanyaannya, apakah ini sama dengan A? Ya, kalau benar, berarti akar A itu sama dengan B. Oke? Ya, jadi kalau memang B kali B itu sama dengan A, maka akar A itu sama dengan B. Ya toh? Mengeceknya gampang. Contoh, misalkan akar 9. Ya. Oke, jadi saya harus mencari dua bilangan yang nilainya sama. Saya ulangi ya. Nah, ini kalau kedua bilangan itu dikalikan, harus sama dengan 9. Nah, ini pengertian bahasa sehari-hari. Mempermudah pengertian aja. Nah, oke. Coba kalau misalkan B-nya 1. Kita cek B kali B berapa? 1 kali 1 sama dengan 1. Ya toh? Tidak sama dengan 9. Tidak kembali ke sana. Jadi artinya apa? Akar 9 tidak sama dengan 1. Oke? Jelas ya? Oke, dicek lagi. Oke, yuk. Tadi B sama dengan 1 gagal ya, artinya bukan akar. Oke, kalau B-nya saya ambil 2, saya cek lagi. Saya harus mengalihkan 2 kali 2 tidak sama dengan 9. Artinya apa? Akar 9 ini bukan 2 hasilnya. Oke, cek. B sama dengan 3. Dicek.
3 kali 3 apakah sama dengan 9? Benar. Apakah sama dengan 9? Benar ya. Jadi 9 kembali 9. Ini artinya apa? Bahwa akar 9 itu sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang saya ingin ngajari adik-adik daripada mencoba satu persatu ini terkadang lama toh. Nah, itu saya kasih rumus. Rumusnya mudah kok, mudah dipahami, ya. Oke. Rumus yang keempat. Ya. Rumus yang keempat, perhatikan. Kalau saya punya A pangkat M, nanti saya kasih contoh ya. Ya, A pangkat M artinya apa? Kita mengalihkan A berulang sebanyak M kali, karena pangkatnya M. Udah? Jelas ya? Oke, saya tulis di sini. A pangkat M, adik-adik sudah tahu. Saya harus mengalihkan A ini, terus perkalian berulang seperti ini, berhenti sampai ketika banyaknya A ini ada M buah. Ya. Jadi banyaknya A ini ada M buah. Berarti M kali ulang. Sudah jelas ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan rumus yang keempat ini adalah yang ini ya. Sekarang A pangkat M yang di atas ini saya pangkatkan lagi. Misalkan pangkatnya N. Artinya apa? Jadi saya harus mengalihkan A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M, terus ya, berhenti sampai A pangkat M ini jumlahnya sebanyak N. N buah. Atau boleh dikatakan N kali. Nah, rumusnya kalau A pangkat M dipangkatkan N, itu sama saja kita menghitung A pangkatnya dikalikan. Jadi M kali N. Ya, contoh, tidak sukar adik-adik, tidak sukar. Saya kasih contoh ya. Misalkan 3 pangkat 2, ya, kemudian dikalikan, bukan dikalikan, dipangkatkan setengah misalnya. Ya, coba perhatikan di sini. Dari contoh ini, kita lihat basisnya berapa? Basisnya adalah A. Oke, jadi A-nya itu 3. Ya. Oke, terus apa lagi? M. M-nya itu pangkat yang berada di dalam kurung. Berarti M-nya itu sama dengan 2. Ya. N-nya yang di luar, pangkat yang di luar kurung. Berarti itu N-nya setengah. Ya. Nah, kita sudah tahu ini semuanya. Tinggal bilangan-bilangan ini yang sudah diketahui ini kita masukkan di sana di rumusnya. Yaitu apa? A ya, A M kali N. A, M, N sudah diketahui ini tadi. Ya, tinggal dimasukkan. A-nya 3. M-nya sebagai pangkat 2. Kali ya. Oke, mungkin ini saya jelaskan ya. M, N tidak ada tanda-tandanya. M, N itu artinya M kali N. Atau ada buku yang menuliskan M dot titik. Ya, pengertiannya sama. Jadi MN itu M kali N, M dot N. Semuanya artinya M kali N. Nah, ini dikalikan N. N-nya itu tadi setengah. Ya. 3, 2 kali setengah itu 1.
Ya. Oke, saya berikan sifat. Di sini ada sifat yang adik-adik harus ingat. Ya. Setiap, saya tulis saja nggak apa-apa bahasanya. Setiap bilangan berpangkat 1 itu sama dengan bilangan itu sendiri. Ya. Bilangan itu sendiri. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau adik-adik punya X ya, X itu bilangan sembarang. Pangkat 1 itu akan sama dengan dia sendiri. Dia sendiri itu akan sama dengan X. Ya, misalkan 100 pangkat 1 sama dengan 100. 10 pangkat 1 sama dengan 10. Ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi akan sama dengan bilangan itu sendiri. Ya. Jadi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Oke. Sudah jelas? Oke, yuk kembali lagi. Coba sekarang adik-adik mencoba nyatakan pernyataan ini dengan tanda akar. Ayo, seperti apa? Latihan. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya kasih waktu 1 atau 2 menit. Pertanyaannya tidak sudah jelas ya? Ini notasinya dengan pangkat-pangkat. Nah, sekarang bilangan yang dinyatakan dalam pangkat ini gunakan tanda akar. Jadi kita tuliskan pakai akar. Nanti jadinya seperti apa? Ya, jelas toh pertanyaannya? Ya, oke. Silakan. Mungkin adik Zia, adik Niki, adik siapa ini? Sibi, Maruko, Ilham, ya. Dicoba, jangan takut salah, gak apa-apa. Nanti kita kirimkan ke kami. Kak Bas ini ada minta izin bertanya. Silahkan Kak Adik Bas atau Kakak. Silahkan pertanyaannya ditulis ya lewat TikTok ini nggak apa-apa. Nanti saya respon ya, saya jawab. Oke, sudah bisa? Oke, yuk kita petil kupas satu persatu ya. Ya, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Ya, coba perhatikan. Ini ada pangkat, ya toh. Kalau seper, tadi sudah saya ajari, kalau ada pangkat 1/per, itu harus segera tahu, oh itu akar. Oke, sudah betul. Itu pasti akar. Ya toh. Di sini berapa? N-nya 2, jadi ditulis 2 dulu. Udah, sampai di sini jelas. Jadi notasi ini baru mewakili pangkat setengah. Nah, sisanya itu dimasukkan di dalam tanda di bawah akar. Jadi 3 pangkat 2. Oke. Nah, perhatikan. Akar pangkat 2. Karena N-nya 2, maka biasanya tidak ditulis. Jadi cukup ditulis akar 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? Akar 9. Nah, jadi dengan pangkat ini, kalian sudah tahu bahwa akar 9 itu sama dengan 3. Ya toh? Tadi kan bisa saya beri contoh. Nah, dari sini nanti akan saya berikan satu kesimpulan yang menarik sekali. Ya, mudah untuk menentukan akar. Oke, dari satu sisi, akar pangkat 3 pangkat 2 itu keluar 3.
Kemudian ini juga bisa ditulis akar 3 kali 3, ya toh? 3 kuadrat itu kan 3 kali 3 sama dengan 3. Oke. Ya. Oke, sekarang mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Tadi ada yang mau bertanya. Oke, kalau bertanya tentang jam berapa dimulai untuk yang SD, bisa ingat saja ya, kami ini harus melayani dari tingkat SD sampai universitas. Jadi biasanya urutan itu tergantung daripada cepat lambatnya kalian yang menanyakan tentang satu materi. Nah, jadi saya tidak bisa menentukan jam dan hari apa itu. Yang penting kalian aktif ya, selalu mencari informasi baik dari YouTube 384 Studio atau di TikTok Omah Matematika, karena tiap hari ini mungkin kami tayang 3 kali atau 2 kali, tentu saja juga ada kendala tergantung cuaca ya. Dan kami akan mengcover, meliput semua materi baik SD maupun universitas. Bahkan baru-baru ini kami juga menyediakan satu forum kalau memang ada adik-adik yang tertarik berminat untuk mengikuti katakanlah perlombaan, kejuaraan atau apa, ada forum tersendiri yang di sana kami akan mengedrill, nge-push atau latihan banyak sekali soal-soal di sana ya untuk persiapan adik-adik yang mau ikut lomba. Oke gitu ya mungkin Kak Zam, saya bisa menjawab sementara. Jadi pokoknya yang penting ikuti saja apa yang kami tayangkan, kalau memang itu diperlukan bisa disimak begitu. Oke? Ya. Nah, sekarang dari apa yang saya berikan ini ada satu rumusan mudah untuk diingat ya. Ini menarik akar atau menarik bilangan dalam akar. Ya. Nah, saya katakan di sini ya. Coba kalimat saya ini dipahami enggak? Ketika bahasanya begini ya. Ketika mendapatkan sepasang bilangan yang sama ya. Jadi setiap kita mendapatkan sepasang bilangan yang sama, maka bilangan itu bisa dikeluarkan ya. Maka nanti saya kasih contoh supaya jelas. Maka bilangan itu dapat dikeluarkan dari tanda akar. Apakah adik-adik sudah memahami kalimat ini? Oke, ini khusus yang N-nya sama dengan 2 ya. Perhatikan. Ini khusus untuk N yang sama dengan 2. Nanti kalau N-nya lain nanti beda lagi. Jadi menarik bilangan di dalam akar, yang pertama, itu untuk N yang sama dengan 2. Ini dulu. Ya. Nah, cara menariknya, carilah di dalam tanda akar itu pasangan-pasangan yang sama. Ketika kita mendapatkan pasangan yang sama itu, bisa kita keluarkan dari tanda akar.
Oke ya, contoh misalkan, kita ingin mencari akar 32. Berapa ini? Perhatikan, kalau di sini tidak saya tuliskan, ingat ya bahwa di sini di dalam tanda ini, di dalam ini adalah 2. Karena 2 biasanya tidak ditulis, jadi supaya diingat saja. Ya, perhatikan, saya ingatkan. Ini artinya akar pangkat 2, membacanya begitu ya, dari 32. Oke. Nah, sekarang cari faktorisasi dari 32 ya. Oke, yuk kita cari. 32 bisa dibagi 2, dapatnya berapa? 16. Ya. Bagi 2 dapat 8. Bagi 2 lagi bisa. Dapat 4. Bagi 2 lagi. Dapat 2. Ya. Masih bisa? Masih. Satu lagi. 1. Nah, ketika adik-adik mendapatkan angka 1 ini bisa mengingatkan adik-adik bahwa faktorisasi yang kita lakukan ini sudah selesai. Sudah jelas? Jadi, di sini bisa kita tulis akar 32 bisa ditulis 2 pangkat 5 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4 kali 2. Ini ya. Oke, sudah jelas? Nah, perhatikan. Tadi apa instruksinya? Setiap saya mendapatkan sepasang bilangan yang sama, perhatikan. Saya mendapatkan sepasang, 2. Dan nilainya harus sama. Ya, maka ini sudah bisa dikeluarkan dari tanda akar. Jadi bisa saya keluarkan di sini. 2. Jadi ini sudah habis. Ya. Oke. Sekarang yang di dalam tanda akar tinggal berapa? 1, 2, 3. 2 kali 2 kali 2. Apakah masih ada pasangan yang sama? Ada ya? Ada ini. Nah, ini ada. Berarti pasangan ini juga bisa saya keluarkan dari tanda akar. Yang ini itu tadi di atas kali, sekarang yang ini dikeluarkan lagi. 2, berarti ini sudah habis. Ya toh? Tinggal berapa di dalam tanda akar? Tinggal 2 sendiri. Apakah dia punya pasangan? Tidak punya. Jadi tidak bisa dikeluarkan dari tanda akar. Nah, jadi hasil terakhir akar 32 itu 2 kali 2, 4 akar 2. Ya, oke. Mudah toh sekarang? Ya, setiap pasangan saya keluarkan dari sana. Oke, coba sekarang contoh ya. Adik-adik yang menghitung. Akar 40 misalnya. Ya, yuk sama dengan berapa? Ini sama dengan mengingatkan ya, akar pangkat 2. Nah, kenapa sepasang? Perhatikan akar pangkat berapa di dalam tanda ini ya. Jadi adik-adik selalu ingat bilangan yang berada di sini. Nah, di sini akar 40. Kita sudah tahu kalau di sini kosong tidak ditulis itu artinya 2. Nah, bilangan 2 ini yang mewakili kita untuk mengambil sepasang. Jelas? Jadi alasannya kenapa? Ada yang tanya, "Pak, kenapa kok sepasang? Tidak 3 baru dikeluarkan?" Tidak, karena di sini N-nya 2. 2 itu sepasang, makanya kita ngambilnya sepasang-sepasang. Nanti ada cara lain lagi, kalau N-nya 3, berarti nanti saya harus mendapatkan 3 bilangan yang sama. Kalau itu bisa kita dapatkan,
bisa kita keluarkan dari tanda akar. Kenapa 3? Karena di sini N-nya 3. Ya, perhatikan ya. Jadi bilangan yang di dalam tanda ini itu yang menentukan kapan saya harus mengeluarkan bilangan-bilangan dari tanda akar. Jelas ya? Oke, karena ini N-nya 2, maka yang kita ambil sepasang-sepasang. Oke, yuk. Ya, kita selesaikan. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba? Salah tidak apa-apa. Jangan takut salah ya. Pokoknya kalau belajar di Omah Matematika, di sini lupakan, lepaskan rasa gengsi, rasa minder, rasa takut, lepaskan semua itu. Kan tidak saling mengenal toh dari antara kalian. Oke, ada yang menjawab 2 akar 10. Oke, disimpan dulu ya. Adik Bia Biu, terima kasih. Kalian cerdas sekali ya. Kita simpan. Saya salut, saya mengapresiasi, tidak takut salah. Disimpan dulu ya hasilnya ya nak ya. Nanti kita kita hitung sama-sama. Ada yang lain? Oke, yuk kita sama-sama yuk. Pertama, kita bikin faktorisasi dulu ya. Kalau faktorisasi kalian sudah paham, sudah menguasai. Oke, faktorisasi dari 40. Yuk, sama-sama yuk. 40 bisa dibagi 2, hasilnya 20. Oke. Kita lanjutkan ya, karena belum mendapatkan angka 1. Setelah itu, masih bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya 10. Masih bisa dibagi 2? Bisa? Oke, bisa. 2 dapat 5. Dibagi 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 4 nggak bisa, hanya bisa dibagi 5. Hasilnya 1. Nah, kita sudah mendapatkan angka 1, artinya proses faktorisasi yang adik-adik lakukan itu sudah selesai. Ya, sehingga kita bisa tuliskan akar 40 itu bisa ditulis atas faktor-faktornya, yaitu berapa? 2-nya ada 3 ya, jadi 2 kali 2 kali 2, kemudian kali 5. Siapa ini? Biabiu. Oh, 1. Apa maksudnya 1? Jawabannya 1 begitu? Ya, oke, simpan dulu, enggak apa-apa. Ya. Kalau yang di atas tadi, hasilnya 2 akar 10 ya, Bio. Oke, yuk. Nah, sekarang kita amati di sini, kita telusuri apakah saya bisa mendapatkan pasangan 2 bilangan yang sama? Ada, ya. Nah, kalian tidak harus ini dengan ini, tidak. Ini dengan ini boleh, mau yang ini juga boleh, atau yang ini juga boleh. Ya, artinya tidak harus mulai dari depan. Yang penting mendapatkan sepasang bilangan dengan nilai yang sama. Itu yang harus dipegang. Oke. Saya tuliskan ya, ini banyak coret-coret. Saya tuliskan lagi supaya jelas. 2, 2, 2. Oke. Ya, misalkan saya ambil yang di sinilah, boleh. Nah, saya mendapatkan sepasang bilangan yang sama. Berarti saya harus bisa mengeluarkan ini di luar tanda akar. Dah? Berarti ini sudah selesai. Ya, sekarang kita lihat. Masih ada nggak yang di dalam tanda akar? Oh, masih ada. Yaitu 2 dan 5. Perhatikan, apakah 2 punya pasangan? Tidak. 5 juga tidak ada.
Ya sudah, kalau tidak ada, sudah tinggalkan saja. Di dalam tanda akar itu tetap berada di sana. Jadi, sekarang sama dengan 2 akar 2 kali 5, 10. Ya. Nah, jadi tadi siapa tadi? Kak Bea Biu, bener ya jawaban kalian ya? Oke, kemudian saya juga menghimbau ya, yang benar ya, menghimbau kalian semua. Kalau mau bertanya, sebaiknya bertanyalah yang ada kaitannya ketika kita belajar materi ini. Mohon jangan bertanya yang di luar materi ini. Bukannya saya tidak mau menjawab, ya. Bisa dipahami ya. Contoh misalkan, ini ada pertanyaan dari Zirem, 1 plus 1. Oh, saya bisa banyak menjawab. Bisa 0, bisa 2, bisa 3, tergantung dari basis yang kita pakai. Nah, contoh-contoh ini, contoh-contoh yang di luar skop, di luar pembicaraan kita. Jadi mohon maaf untuk, saya memanggilnya siapa ya? Zirem ya. Bertanyalah yang berkaitan dengan apa yang kita bahas di sini. Supaya adik-adik juga tidak terputus begitu, ya, fokusnya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Oke ya, jadi betul, Biabiu ya, terima kasih kalian sudah bisa memahami apa yang kita pelajari bersama. Nah, kemudian pernyataan yang pertama ini bisa juga mengatakannya begini, tidak mencari pasangan yang sama, tetapi cari bilangan-bilangan yang berpangkat 2 di dalam tanda akar. Maknanya sama, ya kan? Sepasang, kita kalikan. Karena sepasang berarti kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2. Nah, jadi bisa saya katakan, silakan pilih, adik-adik ingat, lebih mudah ingat yang mana. Ya, jadi setiap, terserah adik-adik ya, pilih yang mana kalimatnya atau pernyataan yang mudah diingat. Pernyataan yang pertama tadi kan, setiap kita mendapatkan pasangan bilangan yang sama nilainya, bisa kita keluarkan dari tanda akar. Oke, bisa juga dikatakan setiap ya mendapatkan setiap atau didapat bilangan berpangkat 2 atau kuadrat ya, atau kuadrat itu bisa dikeluarkan dari tanda akar. Contohnya tadi itu ya. Ini di contohnya. Akar 32 sama dengan tadi berapa? Ada 5 ya. 5-nya kali 2 kali sebanyak 5 kali. Nah, pernyataan yang pertama tadi apa? Setiap kita mendapatkan sepasang bilangan yang sama bisa kita keluarkan dari tanda akar. Oleh karena adik-adik itu sudah diajari bilangan berpangkat, ini cuma notasinya saja, cara menuliskannya. 2 kali 2 bisa ditulis 2 pangkat 2, ya toh? Kemudian lagi, 2 kali 2 bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 2. Nah, maksudnya begini, ya. Jadi setiap adik-adik mendapatkan bilangan berpangkat 2 kuadrat, itu bisa dikeluarkan dari tanda akar. Sama maknanya, cuma cara mengatakannya saja yang berbeda. Karena 2 kali 2 itu kan 2 kuadrat. Kita mendapatkan ini 2 kuadrat,
bisa dikeluarkan 2 ya. Jadi ini sudah selesai. Oh, kita bisa cari lagi yang pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, saya keluarkan lagi. Ya, selesai. Tinggal berapa bilangan yang ada di dalam tanda akar? Tinggal 1 karena ini bukan pangkat 2, tapi pangkat 1. Jadi yang tertinggal di dalam tanda akar 2. Ya. 2 kali 2, 4 akar 2. Ya, jadi sama dengan yang di atas tadi. Ya. Jadi sekali lagi, terserah adik, N mana? Saya tidak memaksa, tapi ada yang merasa nyaman, merasa, oh itu mudah diingat yang pertama Pak. Oke, silakan. Ya. Mau contoh lagi atau terus? Oke, sekarang berlanjut ya. Sekarang berlanjut. Tadi N-nya 2. Coba sekarang kalau kita tingkatkan N-nya 3. Ya. Sekarang N-nya 3. Nah, N-nya 3. Coba ya, perhatikan. Karena N-nya 3, berarti yang bisa dikeluarkan dari tanda akar adalah setiap kita mendapatkan 3 bilangan berturut-turut yang sama nilainya. Atau bilangan berpangkat 3. Ya, untuk mudahnya. Ya, tadi akar 32. Ya, kalau N-nya sama dengan 2, tadi diperoleh 4 akar 2. Ya toh? Coba sekarang akar 32, tapi N-nya 3. Nah, N-nya bukan 2, tapi 3. Maka harus dituliskan di sini. Ya, ini artinya apa? Kalau dengan simbol pangkat, 32 pangkat 1/3 ya. Jangan lupa lu ya. Masa sudah lupa baru berapa menit? Ya. Jadi A pangkat 1/n itu sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, N-nya 3. Berarti 32, N-nya 3. 1/3. Yo. Nah, sekarang berapa hasilnya? Kembalikan. Tadi faktorisasinya 32 itu kan ada 2 dikalikan sebanyak 5 kali ya. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Perhatikan adik-adik. N-nya 3. Mewakili apa ini? Setiap saya mendapatkan 3 bilangan yang nilainya sama, bisa kita keluarkan dari tanda akar. Jadi bukan 22, karena di sini N-nya 3. Oke, misalkan yang ini. Nah, ini sudah mendapatkan 3 pasang. Nah, ini bisa dikeluarkan dari tanda akar. Ya, oke. Kemudian kita telusuri, masih ada sisa yang di dalam tanda akar? Oh, masih. Ini 2 kali 2. Apakah bisa dikeluarkan? Tidak bisa, karena hanya 2 yang bisa dikeluarkan itu kalau 3, 3, 3 begitu. Dan nilainya sama. Nah, kalau tidak bisa dikeluarkan, ya sudah, tinggalkan saja dia di dalam tanda akar. Jadi, 32 pangkat 1/3 atau akar pangkat 3 dari 32, hasilnya berapa? Yang di luar tanda akar hanya ada 2. Akar pangkat 3 dari 2 kali 2, 4. Nah, ya. Jadi kalau 32, akar 32 itu sekian. Kalau akar pangkat 3 dari 32, hasilnya ini.
Oke, betul sekali ya. Makaro, wah ya, kalau Makaro saya percaya ya, kalian rajin banget ya. Terima kasih Makaro ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Berapa menit? Pas. Pas ya? 8 menit lagi. Oke. Ya, oke. Saya kira dengan demikian, sekarang adik-adik sudah tidak kesulitan lagi ya untuk mencari. Oh ya, saya lupa lagi. Ini tadi kan pernyataan pertama dengan mengingat setiap 3 pasang ya. Nah, sekarang coba kalau adik-adik yang suka dengan notasi pangkat, nggak usah khawatir, bisa dilayani itu ya. Jadi, akar pangkat 3 dari 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2, 2 pangkat 2. Nah, tampak tuh di sini, yang pangkat 3 mana? Hanya ini. Ya hanya inilah yang bisa dikeluarkan dari tanda akar. Ya, bisa dikeluarkan 2. Ya, ini selesai. Ada sisa di dalam tanda akar? Ada. Yaitu 2 pangkat 2. Atau 2 akar pangkat 3 dari 4. Ya, jadi sama. Mau yang tadi menelusuri berbagai macam bilangan 3 pasang, ya 3 yang sama, atau mengingat pangkatnya. Ya, silakan pilih adik-adik, jangan takut salah. Kalau adik-adik lebih suka ini dan mudah diingat, pakailah itu. Ya, ada adik-adik yang suka versi yang seperti ini, silakan. Ya, oke. Nah, adik-adik, malam ini saya cukupkan ini dulu ya. Besok malam kita akan menghitung menarik akar, tapi bilangan yang di dalam tanda akar itu lebih dari 2 digit, 2 bilangan. Misalnya akar 121, akar 625, ya, dan sebagainya. Jadi kita tingkatkan nilai daripada bilangan itu tidak hanya puluhan, tapi mungkin ratusan, mungkin ribuan, ya. Oke, kalau adik-adik masih ingin mengikuti, pastikan adik-adik jangan terlambat ya. Rencananya kami akan tayang itu sebentar, saya tanya admin ya. Jam berapa besok? Lanjutannya ini. Gimana? Lanjutannya ini besok jam berapa? Sore kan? Sore jam? Ya sore. Ya, yang penting sore kurang lebih jam 5 ya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Kalian sudah belajar bersama, sudah bergabung. Ya, ini tidak mudah loh ya. Kalian bisa menyediakan dengan tulus, ikhlas, waktu mengikuti ini itu tidak mudah itu. Kalau kalian tidak punya tingkat kedisiplinan yang tinggi. Dan itu pertahankan ya adik-adik ya. Karakter Anda sudah terbentuk di situ. Oke, tidak lama-lama. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit saya berikan ini bermanfaat untuk bekal adik-adik nantinya ya. Terima kasih, selamat malam. Tuhan senantiasa memberkati adik-adik semua. Terima kasih.